Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai sahabat Arjan, welcome back with me Nika Suwandi in Fashion Corner. Kali ini aku kembali akan memberikan kalian sebuah informasi, sebuah insight yang pastinya akan berguna buat kalian kalau kalian mau mencari rok. Karena kali ini aku mau menjelaskan ke kalian jenis-jenis rok sesuai dengan potongannya. Jadi kalau kalian nggak tahu ataupun kalian misalnya lagi berkonsultasi gitu ya dengan seseorang, terus kalian kayak kamu bagusnya pakai rok pensil deh, atau kamu bagusnya pakai roknya yang jenis ini deh. Jadi kamu nggak bingung lagi. Jadi kamu udah mengerti nih sekarang kira-kira rok pensil itu kayak gimana, rok yang straight itu kayak gimana, yang A-line itu gimana. Oke, langsung saja kita ke yang pertama, yaitu adalah rok pensil. Nah teman-teman, namanya juga pensil. Ini sebenarnya sama dengan celana sih teman-teman. Kalau misalkan celana yang jenisnya pensil itu kan makin lama makin mengerucut. Nah sama nih dengan juga si rok ini. Kalau rok pensil itu juga makin lama makin mengecil di bawah. Tapi teman-teman biasanya kalau rok pensil itu hanya mungkin selutut atau mungkin bisa jadi midi, bisa juga jadinya paling sebetis doang, atau mungkin nggak sampai sebetis sih menurut aku ya, di lutut bawah dikit gitu ya. Karena nanti kalau pensil tapi juga makin ke bawah makin sempit dan makin panjang kan susah jalannya. Nah jadi rok pensil ini biasanya tuh juga bahannya lebih ke karet atau mungkin biasanya ada slitnya juga, itu bisa jadi. Nah ini cocok banget sebenarnya buat kita yang mau terlihat lebih jenjang, atau juga kalau kita mau terlihat shape tubuhnya terlihat jelas teman-teman, terlihat kakinya terlihat pokoknya lebih oke lah. Itu cocok banget nih buat kalian kalau kalian mau coba rok pensil namanya ya teman-teman ya. Ini menurut aku juga apa ya, versatil juga sih, bisa dipakai pakai apa aja tuh cocok, dan juga bisa membuat tampilan kalian lebih feminin dan formal. Oke, kita langsung ke jenis rok yang kedua. Jenis rok yang kedua adalah straight. Nah teman-teman, sama juga dengan si pensil, ini juga ada jenis celananya. Kalau misalkan celana straight itu cuma lurus, rok juga cuma lurus doang. Cuman ya teman-teman, menurut aku celana rok pensil dan juga rok yang straight ini dua-duanya masih aman kalau kalian gunakan. Mau betis kalian terlihat besar ataupun kalau kalian pahanya yang besar juga, menurut aku masih oke aja kalau kalian menggunakan si dua jenis rok ini. Karena menurut aku nggak masalah juga, itu nggak akan membuat kalian yang terlihat ilusinya gimana-gimana. Ini adalah dua jenis rok yang menurut aku aman. Mungkin nanti di jenis-jenis yang selanjutnya ada yang nggak cocok nih buat kalian. Nah teman-teman, ngomong-ngomong soal straight nih teman-teman, kalau misalnya tadi kalau si pensil itu banyakan yang karet, kalau misalkan si straight ini banyakan yang bahannya itu nggak karet, ya iyalah ya, berarti kebalikannya aja gitu loh. Tapi teman-teman, kenapa? Karena bahannya kan cuma lurus doang. Mungkin sih pakainya karet atau bahannya bahan-bahan kaos gitu teman-teman. Cuman ya itu tadi nggak begitu membentuk badan kalian. Tapi menurut aku juga masih oke selama kalian menggunakannya panjangnya itu sesuai dengan apa ya, sesuai dengan tinggi badan kalian. Jadi kalian gimana pun harus mencari panjang yang cocok dengan tinggi badan kalian. Jangan sampai kalian petit tapi kalian juga mencari rok yang panjang, itu nanti akan membuat kalian lebih tenggelam. Atau mungkin kalian pakai rok ini yang high waist carinya, atau mungkin yang ada cut outnya dikit tapi tetap straight, itu juga boleh banget teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung aja ke jenis rok yang berikutnya, adalah jenis A-line. Nah teman-teman, jenis A-line ini adalah jenis yang membuka ke bawah ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan roknya udah membuka ke bawah itu berarti A-line, tapi jangan kebalik, karena nanti ada lagi mirip-mirip yang sama teman-teman kayak A-line ini tapi sebenarnya bukan A-line. Kayak misalnya roknya yang lebih flare, itu bisa jadi itu bukan A-line. Tapi kalau misalkan si A-line ini teman-teman, kalian diem aja nih, kalian kayak cuma tegak aja, itu udah udah kebentuk sendiri sebagai seperti A, seperti huruf A. Dan juga teman-teman, ini lagi-lagi biasanya nggak terlalu panjang roknya. Kalau udah lebih panjang lagi itu bukan A-line lagi namanya ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan si A-line ini mungkin masih ada yang selutut, masih ada yang di bawah lutut, masih ada yang mini juga teman-teman. Nah teman-teman, ini juga mesti kalian perhatiin karena A-line itu menurut aku nggak cocok buat semua bentuk badan.
termasuk aku. Mungkin aku cocok pakai A-line, tapi kalau panjangnya itu cuman sepaha, itu nanti nggak cocok di moodnya aku. Karena aku itu kan gaya-gayanya tuh kayak yang classy, ataupun aku mukanya kan muka-muka dewasa gitu ya. Jadi kalau misalkan aku pakai A-line tapi yang agak mini itu kayak agak nggak cocok gitu ya. Kayak rok anak kecil, kayak aku pakai rok adik aku gitu. Mungkin aku bisa pakai A-line, tapi pakainya itu yang mungkin yang apa ya, selutut kah atau mungkin di bawah lutut dikit kah. Nah itu sama kejadiannya seperti kalian semua nih sahabat Aljon. Kalian tinggal menyesuaikan. Makanya kalau kalian mau membeli rok, aku sarankan kalian jangan termakan di iklan. Maksudnya kalau kalian mau beli, ya udah kalian datang aja ke tokonya langsung. Kecuali kalau kalian udah tahu banget nih gayanya itu, gaya kaki kalian, badan kalian tuh fiturnya seperti apa, kaki kalian fiturnya seperti apa, baru deh boleh. Itu biar kalian juga nggak nyesel belinya, kan sayangnya duitnya, nanti juga roknya nggak kepake ya kan. Oke, kita lanjut ke jenis rok yang berikutnya. Jenis rok yang berikutnya adalah jenis semi circular. Nah teman-teman, kalau di bahasa Indonesia ini kan sirkular ya, sirkulasi, atau mungkin kayak apa ya, kalau kita muter-muter nih itu roknya akan menyebar yang agak flare gitu teman-teman. Nah tapi ini karena namanya adalah semi, berarti itu agak, atau semi itu kayak nggak terlalu apa ya, nggak, kalau kalian muter ya udah kayak potongannya nggak terlalu lebar, nggak selebar itu juga, tapi masih apa ya, masih rok yang apa ya, gampangnya tuh bahasanya roknya lemes lah gitu loh teman-teman. Jadinya apa, kalian kalau pakai ini tuh menurut aku lebih kelihatan girly, lebih kelihatan playful juga. Jadi ini cocok di kalian. Sebenarnya kalau misalkan kasusnya sama kayak si A-line tadi, yaitu kalian tinggal sesuaikan dengan panjang pendeknya. Kalian adjust aja di kaki kalian itu bagusan yang kayak mana, yang bagusan yang warna apa juga. Ataupun kalau misalkan kalian merasa moodnya beda sama gaya kalian sehari-hari, ya udah nggak usah dipaksain, nggak usah penasaran sampai sejauh itu ya teman-teman ya, daripada nanti nggak kepake. Masih banyak jenis rok yang lainnya, jadi jangan FOMO dengan si rok semi circular ini. Oke, kita moving on ke jenis rok yang berikutnya. Jenis rok yang berikutnya adalah mullet. Wah teman-teman, ternyata mullet itu nggak cuman di rambut aja ya teman-teman ya, tapi ada juga di rok teman-teman. Nah teman-teman, kalau misalkan kamu berpikir bahwa si rok mullet ini adalah rok yang memiliki si ekor itu, ini nggak begitu apa ya, patah gitu loh teman-teman, apa ya bahasanya ya. Pokoknya kayak masih menyambung gitu, cuman memang di belakang itu lebih panjang daripada di bagian depan. Jadilah ini cocok banget kalau buat kamu yang mau menggunakan si rok mullet ini ke acara-acara formal, karena menurut aku ini masih belum banyak juga yang pakai dalam apa ya, kehidupan, bukan kehidupan, maksudnya kayak aktivitas yang sehari-hari gitu. Tapi menurut aku juga si rok ini, mullet ini apa ya, ini zaman dulu gitu loh teman-teman, dan sekarang juga lagi belum in lagi sih. Tapi nggak tahu ya, mungkin nanti 1 tahun atau 2 tahun lagi, atau bahkan 3 bulan lagi ini akan menjadi in, nggak ada yang tahu. Jadi kalau misalkan kamu punya, aku saranin kalian buat menyimpan si rok mullet ini dulu. Oke teman-teman, kita move on ke jenis rok yang berikutnya. Jenis rok yang berikutnya adalah mermaid. Nah teman-teman, ini kalian mungkin udah banyak banget yang tahu si rok mermaid ini, karena seperti yang kita tahu, si rok mermaid namanya aja mermaid ya, berarti seperti putri duyung yang memiliki ekor di bawahnya. Nah kalau misalnya si rok mermaid ini biasanya itu nggak semuanya panjang, tapi ada juga yang pendek, tapi apa ya, biasanya dia membentuk kayak si pensil skirt dulu nih di atasnya, baru bawahnya itu menyebar atau memanjang gitu. Bukan memanjang sih, apa ya, kayak lebih mekar gitu loh, kayak si A-line gitu. Nah jadi ini kayak gabungan antara rok pensil di atas dan A-line di bawah. Dan ini cocok juga kalau misalkan kamu mau menggunakannya di acara-acara formal, karena menurut aku ini potongan-potongan seperti pensil atau potongan-potongan yang membentuk badan itu menurut aku lebih ke arah formal sih. Dan ini feminin banget kalau kalian mau pakai. Jadi kalau kalian yang mau tampil lebih feminin dan lebih keciwi-ciwian lagi, mermaid ini cocok banget buat kamu. Oke, kita moving on ke jenis rok yang selanjutnya. Jenis rok yang selanjutnya adalah gore skirt. Nah, teman-teman, mungkin kalian kurang pernah dengar atau masih jarang dengar. Nah, si gore skirt ini kurang lebih sama dengan si mermaid. Cuman bedanya kalau gore ini lebih flare lagi bawahnya, dan biasanya kalau mermaid itu kayak apa ya, ketat banget gitu kan. Si tadi yang aku bilang tadi di awal, kalau misalnya si mermaid itu campuran antara pencil skirt dan juga A-line skirt. Kalau si gore ini bawah atasnya menurut aku nggak terlalu ketat di badan gitu loh, nggak terlalu membentuk badan, tapi juga dia nggak straight juga gitu loh. Jadi kayak ya udah biasa aja. Mungkin nih teman-teman, kalau misalnya si
mermaid itu pakainya bahan yang karet atau elastis, kalau Sigor ini enggak, bahannya banyak yang kayak apa ya, bahan-bahan rok yang lainnya lah pokoknya selain si yang elastis itu teman-teman. Dan juga bawahnya tuh lebih flare, dan juga bawahnya, dannya banyak ya. Menurut aku bawahnya si mermaid atau ekornya si mermaid itu yang bagian A-line-nya itu, kalau mermaid itu lebih pendek daripada si Gore. Tapi kalau Gore itu lebih banyak. Nanti akan aku kasih tahu ke kalian, jadi kalian tahu kalau jenis Gore itu seperti apa. Oke teman-teman, last but not least, jenis rok yang berikutnya adalah Gadet. Wah teman-teman, ini juga sama seperti Gore ya teman-teman. Mungkin kalian juga masih asing gitu di telinga kalian, karena rok Gadet ini juga sebenarnya mirip-mirip juga dengan si Gore dan mirip-mirip juga dengan mermaid. Sama-sama bawahnya mekar. Cuman lagi-lagi teman-teman, si Gadet sama Gore ini lebih susah untuk dibedakan, karena kalau misalkan si Gore ini atasnya itu nggak begitu ketat, nggak seketat mermaid, tapi bawahnya lebih flare. Gadet juga lebih flare lagi, bahkan ya mungkin ada yang asimetris gitu loh di bagian A-line-nya tadi. Itu menurut aku juga sering ngeliat tuh kayak ada yang asimetris. Jadi itu menurut aku si Gadet ini lebih lebih playful gayanya dibandingkan dengan si Gore skirt. Nah teman-teman, kalau misalkan kalian pernah melihat atau bahkan kalian punya ya di rumah kalian, jadi kalian baru tahu, nah itulah berarti Gadet rok. Menurut aku ini cocok juga kalau misalkan kalian mau pakai ke acara formal ataupun kalian mau ke kantor. Tapi ini nggak yang seformal itu ya teman-teman ya. Menurut aku masih lebih formal si mermaid ini, dan lebih lebih pesta aja gitu loh vibes-nya daripada si Gadet. Maksud aku pesta tuh kalau misalkan kalian mau ke pesta kondangan ya teman-teman ya, bukan pesta yang kayak sebenarnya koktail ya boleh aja sih kalau kalian mau pakai mermaid, tapi lebih ke pokoknya yang lebih ke acara formal banget itu si mermaid dibandingkan si Gore dan si Gadet ini. Dan teman-teman, si Gadet ini lebih menurut aku tuh feminin juga, tapi nggak sefeminin si mermaid. Nah kita perbandingannya sama mermaid aja ya teman-teman ya. Kalau si mermaid ini menurut aku masih feminin banget, dan kalau kalian masih malu-malu menggunakan yang feminin, cobalah kalian pakai Gadet karena lebih playful dan lebih lebih flare juga, jadi lebih enak pergerakannya di badan kalian. Itu dia tadi teman-teman jenis-jenis rok berdasarkan jenis-jenis rok berdasarkan potongannya. Gimana nih, kalian udah mendapatkan insight baru kah? Ataukah kalian udah tahu semua jenis-jenisnya? Bahkan kalian mau nambah, Kak, aku mau lagi dong Kak jenis-jenis rok yang lainnya. Tenang, aku masih ada simpan segudang ilmu jenis-jenis rok yang lainnya. Tapi kalian boleh mungkin kalian komen dulu apakah kalian mau untuk aku kasih tahu lagi, aku spill lagi nih ilmu mengenai potongan-potongan rok, ataukah kalian mau potongan yang lain, misalnya Kak potongan tank top dong. Ini aku kadang kalau pakai tank top banyak banget jenisnya, atau mungkin potongan-potongan dress. Nah itu tenang aja teman-teman, nanti akan aku informasikan di episode yang lainnya. Makanya tetap saksikan aku Yuni Keswandi di Fashion Corner, pastinya hanya ada di Eljon TV. See you sahabat Eljon. Halo Sobat Eljon, saya Vanessa Fadila Arif, Putri Pariwisata Indonesia tahun 2022, perwakilan DKI Jakarta 5. Gimana? Sudah nonton YouTube-nya belum? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih.